Enggak, ini awalnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pas. Sekarang secara detailnya kita hitung. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Mahtab al-qalil. Fa'aliful jawfi wa uftaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. 1. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. 2. Thumma li wasfihi fa'inun ha'u. 3. Adnahu ghainun kha'u ha. Wal qafu aqsal lisani fawqu. 4. Aqsal lisani fawqu. Thummal kafu asfalu. Kemudian kaf asfalu. Udah berapa tuh? Hitungin ya. Berapa? Tuh, betul. Hitungin enggak? 6. Si. Wal wastu fajimus shinu ya. Waddadu min hafatihi idh waliya. Al-adrasa min aisara aw yumnaha. Oke. Wallamu adnaha. Oke. Ingat adna di sini bukan bawah lidah, oke? Tapi bawah sisi lidah. Dan bukan bawah atas, ini bawah, ini atas, bukan itu. Tapi bawah atas di sana adalah, lihat, ketika kita lebarkan dari samping, nah inilah bagian bawah yang paling keluar. Adnaha limun tahaha, sampai ke situ. Nah, terus wan nunu min tarafihi tahtu, ke bawahnya dia. Ij'alu, jadikanlah. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu, paling dalam. Watta'u waddalu wata minhu, ujung lidah. Wa min ulya, dasar. Athanaya, gigi seri. As'al, gak ada. Oke. Terus wadha'u wadzalu watha lil'ul, bukan, apa dulu? Wasofir dulu. Wasofiru mustaqim, sejajar. Apa yang sejajar? Minhu, ujung lidah. Wa min fauqi as-sanaya as-sufla, atas gigi seri, bawah, sejajarnya. Terus wadha'u wadzalu watha, lihat. Dha, dzal, ta lil'ulya, ke atas. Min tarafaihim, dari kedua ujungnya. Oke. Wa min batni syafah, dan dari badan bibir, maksudnya badan bibir bawah. Fal fa ma'a, sama. Atrafi, ujung. Asnanaya, gigi seri. Al-musyrifah, atas. Lisyafataini, untuk dua bibir. Waw, ba, dan mim. Wa gunnatun makhrujal khaysyun. Dah? Gampang kan? Nah, sekarang kalau ada yang belum paham, tanya jawab. Mau dilanjut lagi bab sifat bisa nggak? Bisa banget. Gimana nih hamzah? Nggak ada bunyi si. Tapi ketika sukun nggak mungkin masuk hidung. Dipencet nggak dipencet nggak ada urusan. Tapi kalau sudah harokat, lain cerita dia. Si, ain. Hamzah itu hamzah. Justru yang jangan sampai itu adalah ain yang ada hamzahnya. Do. Dan tidak pernah ada bunyi seperti itu untuk ain. Ketika harokat, lain harokat, lain sukun. Itu dua hal yang berbeda ya. Ada lagi? Ya. Terima kasih untuk penjelasan. Kadang-kadang bunyi huruf sofir itu seringkali kedengaran bunyi huruf sa dan za. Terkadang ada yang baca sa, yang sering terdengar itu siro, si, bukan swing. Gitu. Kira-kira bagaimana yang lebih sempurna? Coba ulangi pertanyaannya. Nanti kalau Anda bilang stop ya. Coba ulangi pertanyaannya. Terkadang ketika menyebut huruf so
berubah menjadi sa, kedengarannya seperti huruf. Nah, stop. Ada nggak huruf so? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kita tidak mengucapkan so, tapi so de si. Huruf sa ada nggak? Nggak ada. Jadi jangan ucapkan itu nama huruf. Karena itu bagaimana keluarnya? Sin. Dah, itu dulu satu. Terus? Jadi ketika menyebutkan atau membacakan di ayat siro sering mendengar si, bukan sui gitu. Oke, terus? Ya, mohon penjelasan. Oke, pertama bacaan sod dan sin sama-sama ada. Ihdinas sirata, oke. Ihdinas sirata, oke. Yang kedua, itu terjadi ketika bagaimananya dia berubah. Ketika kita mendatarkan lidah kita, lidah pangkal dan tengah, mendatarkan, itu yang akan terjadi. Ketika kita sedikit memonyongkan, yang mana akibat memonyong itu akan mengangkat si posisi lidah yang sangat elastis ini menjadi seperti ini. Nah, maka itu bunyi akan pasti berubah menjadi Jadi bagaimana caranya kita membuat seorang pelajar, katakanlah ketika sin tetap sin, nanti setelah makhraj ini sifat dijaga. Sifat atau sederhananya ini jangan diotak-atik sirahan. Tetap dirahan tipis. Oke, dan bab sifat belum kita lalui, coba besok. Oke. Ada lagi? Waktu kita insya Allah sampai jam 5:30. Mumpung lagi di sini loh. Nah, ya, silakan Ibu. Langsung aja nih. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaannya. Di awal tadi kan huruf istilah juga dibahas ya. Enggak, belum. Disebutkan sudah hurufnya aja, tapi dibahas enggak, belum. Ketika kita mengucapkan huruf yang bukan istilah kan ketika kita membaca dalam kondisi dhammah, hurufnya asalnya harus tetap dalam keadaan semula gitu. Nah, kenapa kalau untuk huruf istilah ini kan mungkin saya nggak tahu gitu ya dari mana perbedaan asalnya gitu kan. Karena kita belajar di tempat belajar dengan di sini begini juga pada sini begini kan namanya kita kalau belajar kan beda. Jadi huruf istilah itu dulu ketika pertama kali belajar. Ketika pertama kali belajar huruf istilah itu sekalipun dia kasroh tetap dihalalkan gitu. Sementara tadi yang menangkap yang di awal tadi kan seperti Nah, enaknya gini deh. Setiap kali ada pernyataan nanti Anda stop dulu ya, supaya nanti ngelurusinnya itu enak. Coba ulang dari paling awal banget. Ya, bisa dikasih mic mungkin. Mic-nya belakang aja. Ya, pakai mic. mungkin ini yang maksud adalah ketika kita yang kita bahas di sini kan baru Anda kan baru pertama kali belajar apa nih maksudnya tuh belum sebelumnya kan belum. Jadi ketika apa alasannya kenapa kita belajar ini kan agar kita tahu bukan hanya tahu katanya tapi ada landasannya gitu kan. Yang udah kita bahas ini udah selesai yang 40. Apakah perbedaan yang terkait dengan seperti yang ditanyakan karena itu ada juga masih membingungkan sampai sekarang yang seperti ditanyakan sama sahabat tadi. Ain itu apakah boleh masuk ke hidung suaranya dan begitu juga dengan huruf istilah misalnya. Stop, segitu dulu. Ain apakah boleh masuk? Yalah. Ain boleh masuk ke hidung atau tidak? Tergantung. Tadi sudah ya.
Ada saat-saatnya dia tidak ada hubungan sama hidung, tapi ada saat-saatnya dia masuk ke jauh dan hidung masuk area jauh juga. Nah, makanya jangan sebutin jauh itu cuma leher doang, tidak. Jauh itu sampai ke sini, pokoknya rongga yang terbentang lah. Mulut dan hidung itu masuk kategori jauh. Nah, itu dulu. Istilah lain lagi cerita, nggak ada hubungan sama huruf ain. Enggak, maksudnya berarti yang tadi dalilnya dasarnya kita pakai yang tadi, yang jauh tadi. Enggak. Yang ain gitu. Enggak. Enggak ya. Dalilnya di bunyi. Apakah ada landasan dari matan Al-Jazari sendiri gitu? Syekh? Landasan apa? Eh, Makhraj huruf ain. tentang itu tempatnya pengucapan itu gitu. Kan udah tenggorokan tengah. Ada hidung nggak? Ada hidung nggak? Ada. Serius? Mana coba di mata yang ada hidung? Huruf ain. Ada nggak? Lihat nggak apa-apa, lihat aja. Ada huruf ain makhrajnya hidung. Ya udah nggak ada dan nggak mungkin. Sama seperti ketika ingat ya, ketika sukun, ingat ketika sukun, harokat udah lagi kita. Udah itu dulu, nggak ada hubungan. Sama kayak ngucapin huruf ain pakai bibir, nggak ada hubungan lah. Nah, terus Terus yang terkait dengan huruf istilah gitu. Syekh, ketika kita mengucapkan dalam kondisi kasroh itu kan tidak boleh ditebalkan. stop dulu. Tahu nggak istilah itu apa? Ya, Istilah itu tahu nggak apa? yang pangkal lidah terangkat. Pangkal lidah terangkat, tengahnya enggak? Tengahnya terangkat enggak? Dari pangkal lidah ke tengah gitu ya. Jadi yang terangkat, udah intinya istilah itu belum dibahas. Udah nanti aja dulu. Terus yang lain? Maksud itu apakah juga ada landasan kuatnya dari mana Al-Jazari? Sabar, ada. Kapan? Besok. So. Jadi agar jangan kita tuh taunya dari katanya-katanya aja. Sip. Gitu. Alah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah ya, jawabannya adalah untuk bab sifat biarkan indah pada waktunya. Berarti besok pastikan datang lebih awal dan jangan terlambat walaupun 1 detik. Nah. Oke. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Ya, silakan. Dari Kalau kita membaca huruf shin itu ya ketika sudah dipatahkan misalkan tidak boleh bergerak bibir. Apakah ketika bibir bergerak itu mempengaruhi bunyinya ke mana? Apakah itu aturan Pak? Stop, ulangi. Ketika membaca huruf yang sebenarnya tidak. Pertanyaannya jangan dirubah, yang tadi lagi, yang tadi jangan di-upgrade. Ketika misalnya menyebutkan huruf shin yang sudah sini. Nah, ya pakai mic aja biar lebih jelas. Kita dengar yang lain. Ketika kita akan membaca huruf shin yang baik itu nanti Stop. Sukun, fathah, sukun atau harokat? harokat. Harokat, oke sip. Terus Kan di sana itu di makhrajnya tidak ada terlibat bibir gitu ya. kapan? Saat harokat atau saat sukun? Saat harokat. Saat harokat. Bisa nggak tanpa sukun? Semuanya tidak melibatkan bibir. Hah? Untuk shin? Ya betul. Ya betul untuk shin kan? Sip. Terus? Kan ada yang kadang bibir atasnya bergerak gitu Ustaz. Apakah itu standar baku tidak boleh bergerak karena mempengaruhi bunyi atau hanya Sip. Coba ucapin iya pakai bibir. Ai, coba. Ya, so ucapkan iya, maksudnya ya sukun, kasih hamzah kata sebelumnya ai tapi pakai bibir. air? Bisa nggak? Boleh nggak? Masalahnya bukan boleh atau nggak boleh, tapi memang nggak bisa karena nggak ada hubungannya. Ai pakai bibir, ai nggak mungkin. Tapi manakala antum mau pakai bibir, bisa nggak? Ai apa kata ai? Bisa nggak? Ya sok aja, selama bukan Al-Quran. Nah, tapi kalau misalkan ingat, syaitan itu adalah makhluk yang terkutuk. Misalkan. Bisa nggak itu pakai bibir? Syaitan itu, Ustaz itu shin nggak ada bibir, misalkan. Bukan ada bibir. Lain cerita. Kenapa? Karena saat dia mengucapkan syaitan, konteksnya bukan Al-Quran.
Tapi kalau kita mengucapin syaitan konteksnya Al-Quran, maka semua definisi tadi itu masuk. Oke, nah sekarang shin, ada bibir nggak? Gak ada hubungan sama bibir. Justru yang aneh itu adalah ketika masuk sesuatu hal yang ada hubungan sama kayak ngucapin iya, apalagi jim, ada bibir juga ajim. Gak mungkin ajim. Paling pun satu mungkin karena kita terbiasa. Dulu ketika ngucapin yang sy, syah. Ada bibir syah. Ketariklah sampai ke huruf shin di Al-Quran. Coba lihat orang Arab yang memang istilahnya ya bahasa mereka lah ya. Ketika ngucapin shin, asyaiton, ada ngucapin asyaiton, tidak mungkin. Karena nggak ada hubungan. Oke? Udah itu kan pertanyaannya? Udah terjawab kan? Belum. Soalnya kan ada yang Pertanyaannya apa berarti? seperti itu, Ustaz, dan bunyinya tetap kan kalau misalnya antara S dengan Y itu ketika digabungkan tetap Oke sih, mantap. Apakah mau pengaruh di bunyi gitu kan? Sok, gimana tanggung jawab nanti kalau seorang murid ketika ngajarin ngeliat ibunya misalkan a'udzubillahi minasyaiton. Ingat loh, seorang murid itu adalah copy paste terbaik untuk gurunya. Apa yang akan dibayangkan sama si anak itu? Itulah yang menyebabkan sampai sekarang shin itu dari mulut ke mulut, turun temurun ada bibir. Bisa jadi karena kita dulu juga contohnya ngelihatnya guru kita mau diterusin ya sok aja. Tapi siap-siap itu adalah sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Jadi jangan dilanjutin. Untuk konteks Al-Quran, selain Al-Quran aman. Mau nyong 10 cm ke 20 cm aman. Ingat, syaitan itu ada di mana-mana. Udah bebas. Tapi kalau di Al-Quran nggak bisa. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. No. Khutuwatis syaitan. Oke? Walaupun tidak ada hubungan sama suara, tapi ada hubungan nanti sama pemahaman yang beredar. Dah. Baik, dari Ustaz, Bapak ya, yang udah tanya tadi ya? Oh, Putra ada. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait Ustaz, huruf idlaq Ustaz. Stop. Idlaq udah dibahas belum? Tadi pembelajarannya Ustaz. Oke. Sod, bo, apakah itu harus menghubungkan tipis? Huruf idlaq atau huruf shad, dod, qazo? Huruf sod, bo, apakah harus menghubungkan tipis? Pipi. Ada keterangannya nggak di makhraj? Nggak ada. Berarti nggak ada urusan. Terus gimana nanti kalau ternyata pas dalam prakteknya lihat di bunyi. Kalau bunyi rusak, no. Kalau bunyi nggak ada rusak, sin. Dampak aja deh. Lihat di bunyi. Rusak nggak rusak? Itu nggak prinsipil. Oke? Gembung nggak ada urusan. Lihat makhrajnya. Paham? Jadi jangan gagal fokus ya. Berarti standar itu bunyi itu. Standar itu adalah bunyi dan kembalikan ke makhraj aslinya. Saya yang depan ya. Masih ada 3 menit tuh. Saya pernah mendengar seorang imam yang membaca Maliki Yaumiddin. Apakah Anda baca seperti itu? Dan apa? Di akhir mim. Beliau membaca Maliki Yaumiddin di akhir mim. Itu kan udah tahu jawabannya. Udah tahu jawabannya. Sudah tahu nggak jawabannya? Ini setelah di musafnya huruf apa? Huruf nun. Sih. Jadi, Apakah ada qiraat yang kiroah. Nggak ada lah. Ad-dim itu adalah al-jaza, pembalasan. Ad-dim itu lampu tembak. Tek lampu dim. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Saja.
Ini pakai yang mana aja. Tapi kalau bareng-bareng dipakai yang seragam. Tadi sudah ya, udah sesuai dengan matan, udah bagus. Jadi sesuai dengan baharnya. Mustafilun, 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 mustafilun. Tapi kalau untuk pemahaman, misalkan bacanya per maktok, misalkan per bab pembahasan, nggak apa-apa. Tapi kalau sendirian, misalkan waqa wadal wadamin wa min uliyatana ya wasafiru mustaqim min wa min fawqis sana ya sufla waqa wadal wadalil uliya min tarafaihima. Oke, nggak apa-apa. Tapi karena matan ini dia ada seninya. Dia menggunakan ilmu arud yang dia nanti akan ada wazannya adalah bahar rojaz, mustafilun, 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 yang mana sekarang mungkin belum bisa dibahas. Maka pembacaannya sesuai dengan bahar itu untuk kondisi tersendiri. Tapi pembacaannya sesuai dengan maktok, pemahaman itu juga sesuai dengan kondisi tersendiri. Jadi kalau bacaan pribadi atau yang mana aja oke. Tapi kalau baca bareng-bareng biar nggak acak-acakan, pilih salah satu. Oke. Dan tadi sudah ditentukan bacanya per matan. Ikut aja. Iya, satu lagi. Silakan, satu penanya lagi. Ayo, silakan Pak. Sudah, ini untuk huruf ro. Gimana durasi untuk ro ini atau gimana durasi ro? Durasi apa maksudnya? Maksudnya caranya gimana atau memang ada ketentuannya 2 kali? Getaran ro itu ya? Atau banyak kan? Berapa kali getar itu ya? Berapa kali getar ada nggak ketentuannya? Dan yang kedua juga ini di luar sedikit materi tentang tipis dan tebal. Apakah semua yang tipis itu ketika dia hurufnya berharokat dhammah juga dibalikkan? Ya, mungkin hamzah seperti hamzah itu, apakah harus dibalikkan juga? Seperti huruf-huruf fa tadi, fu, gitu sih. Pertama, untuk takaran getar ro. Getar itu sifat ya. Sifat namanya takdir. Berapa kali getarannya? Hebat antum kalau ada yang bisa ngitung. Ini berapa kali? Berapa kali getarannya? Oke, nggak ada batasannya. Sampai anda bisa ngitung yang bagusan, sip, baru kita tentukan. Paham maksudnya? Nggak ada batasan. Satu-satunya batasan itu adalah di bunyi nanti. Karena nanti untuk definisi getaran itu sendiri pun ada SOP-nya. Getarannya nggak boleh jelas R. Dia harus dan wajib dan pasti akan sama. Gue bilang diri-diri. Coba diri-diri. Baru, buru-buru. Siapa di antara antum ya ada yang bunyinya R? Ada nggak? Nggak ada. Secara normal orang ketika mengucapkan harokat huruf ro pasti sama. Tapi ketika tasdid, itu berpotensi orang membuatnya jelas. Buru. Makanya nanti dibahas oleh Ibnu Jazari khusus saat tasdid aja. Wa akhfi takriron idza tashaddadu. Samarkan takrir ro ketika tasdid. Kenapa? Karena tasdid itulah yang potensial orang akan membuat bunyi ro itu getarannya jelas. Bau, birri, barri, si. Getaran tetap ada, hanya saja disamarkan. Berapa patokannya? Nggak ada patokan itu mah. Karena dia bukan ketukan, dia getaran. Ketukan, itu kol-kolam. Dia getaran, getaran. Di bab sifat lebih lengkapnya nanti. Yang kedua, untuk hamzah ketika dhammah ditarik nggak? Antum berarti harus paham dulu apa esensi daripada ditarik sama nggak ditarik. Apa esensinya? Esensinya adalah pertaruhan bunyi.
So, sekarang kita bagi huruf itu dua, mengalir sama mati. Oke? Mengalir sama mati. Yang mati itu adalah huruf ajidu fatin bakat, yang mengalir sisanya selain lin umar. Ulangi. Nanti di bab sifat. Oke, sekarang sederhananya gini. Suara ketika dialirkan, ingat ketika sukun itu terbagi menjadi dua saja. Yang satu ngalir, dan seterusnya. Yang kedua mati. Oke? Nah, sekarang setelah itu kita coba dulu satu persatu ke yang mati. Bilang satu, apakah uju rohum atau dua? Uju rohum. Satu atau dua? Nah, ini dia. Berarti masalah baru. Satu, uju rohum. Dua, uju rohum. Satu atau dua? Coba kita absen dulu, pengen memastikan aja. Cung yang satu. Dua, tiga. Cung yang dua. Dikira-kira aja, dikira-kira. Oke, ada cung yang gak ngacung. Masih gak ngacung juga. Esensinya apa sih? Masih teti. Setiap huruf itu. Apa? Masih teti. Kita sekarang baru mengungkap sepertiganya aja, makhrajnya aja. Sifat terbatas belum diungkap. Tapi sekilas kalau diungkap, kita lihat. Kalau makhraj aman, sifat aman, tebal tipis aman, maka selanjutnya adalah yang keempat, normal. Ulangi. Masih teti adalah jiwa setiap huruf. Oke? Sekarang kalau seandainya ketiga-tiganya itu udah aman, maka penentuannya adalah kalau ada dua bunyi ini sama-sama nih. Satu, ju, dua, ju, satu, ju, dua, ju, satu, ju, dua, ju. Makhraj, coba kita tanya dulu. Sama gak bunyi berikut ini? U, sama apa beda? Antum jangan lihat di caranya, bunyinya lihat. Ingat bunyinya lihat. Bunyi sama apa beda? Sama. Ju. Sama apa beda? Sama aja bunyi. Berarti masih teti sama tuh. Maka kalau udah begitu, lihat mana yang normal. Jujurlah padaku atau jujurlah padaku. Sini, ke siku, duduk di siku. Satu ataukah dua? Duduk di siku. Duduk apa? Duduk. Yang mana? Satu, duduk. Dua, duduk. Mana yang normal? Coba aja untuk bilang buju buset. Ya, aku pengen beli buah mengkudu. Santri buduk. Gak normal itu. Maka itu yang gak dipakai. Jadi uus apa? Uus. Si buuk apa? Buuk. Buuk tahu? Apa? Kok bisa tahu? Orang mana itu? Wah, ada yang nyusup nih. Oh gitu. Buuk nggak ada, buuk nggak mungkin, nggak normal. Paham ya? Tapi lain cerita sama huruf rokhawah. Walaupun nanti huruf rokhawah itu dibagi jadi dua, huruf yang tebal sama yang tipis. Kemudian huruf yang apa namanya? Yaitu dia tebal sama tipis. Contoh sin. Su. Satu. Su. Dua. Lihat bunyi sama apa beda? Coba telinganya gini. Gini. Su. Satu. Su. Bunyi udah beda, berarti masih teti ada yang rusak. Maka kalau sudah seperti itu, yang nomor 4 nggak keluar, yang normal nggak bisa. Jadi ini yang 3 ini harus dibenerin dulu.
Sampai kalau yang tiga ini udah aman, baru berikutnya normal nggak?